bakso. Saatnya segmen horor tipis-tipis. Tambah lagi ya? Boleh satu lagi. Boleh, silakan. Banyak di. Kalau punya Sumpah banyak banget sini mah. silakan. Jadi ini kejadiannya zaman dulu banget. SMP. Zaman dulu Sekitar? banget. Sekitar SMK kok. SMK. Baru. Jadi kan dulu SMK kan di belakang yang pabrik itu masih aktif. Pabrik kue itu masih aktif. Jadi kan itu ada yang kerja di situ. Pabrik kue yang mentok. Iya, yang belakang. Nah, enggak, itu pekerja di situ, kan tidur di situ. Bayangin, lu tidur di pabrik yang sebelahnya kuburan. Jadi, Itu kuburan, maksudnya kuburan keluarga ya, gitu ya. kuburan keluarga tetangga gua. Oh. Jadi, dia tidur nih. Gua nggak tahu cerita jelasnya, cuman gua ceritain sama ibu nyokap gua. Soalnya dia yang bukain pintu. Jadi kayak dia tidur di dalam. Dia yakin banget tidur di dalam. Terus pagi-pagi subuh itu dia udah tidur di luar. Ego kali. Enggak, tidur di luar, pintu dikunci dari dalam. Gokil. Dia keluar dari mana? Masalahnya. Kuncinya di mana? Kuncinya di dalam. Ada pembahasan. Hah? Mabok kali juga ada. Nanti. Enggak tahu, gua nggak ngerti. Masalahnya kalau lu mau keluar juga lu lewat mana? Sedangkan semua pintu ditutup dari dalam. Dia pagi-pagi, subuh-subuh, nyokap gua kan udah bangun. Ngetok-ketok, minta masuk. Kaget dong nyokap gue. Kamu dari mana gitu kan ngomong. Di luar, Bu. Jadi saya tidur di dalam tapi tiba-tiba di luar gitu kan. Gua dikasih tahu kan pas lagi gua udah bangun, gua dikasih tahu kan. Wah, anjing kata gua udah degan aja itu. Udah sih begitu. Ramai itu sekitar kampung lu nggak? Enggak, cuma di rumah gua doang. Nggak nyebar tuh berita. Enggak lah, ngapain gua sebar-sebar. Oh iya, mau kasih tahu sekarang. Heran, mungkin ada yang mau ditambahkan, Ran? Mau ditambahkan? Tadi yang Tadi yang kata lu tanya. sama, Pertanyaan. mungkin. Ya nanti. Dengan pertanyaan tadi nanti bakal terjawab. Gimana menurut lu, percaya gak ada hal-hal kayak gitu? Iya. Pandangan. Silakan dari siapa? Dari siapa dulu? Yes. Ya, jadi silakan. Ya sudah dulu dah, lu dulu. Main HP Percaya lu. atau enggaknya? Kayak bagus aja HP lu. Iya. Gue punya apa lu sini sekarang anjing. Bener ya. Lu kasih deh. 10.000. Open master ya. Buru ya, Seh. Percaya atau enggaknya ya? Gue sih percaya sih. Soalnya gue ngalamin juga nih. Di rumah gue tuh gue ngalamin. Gimana? Jadi gue kan di rumah dari tahun 2017 tuh gue di rumah sendiri karena gue emang udah beli rumah di 2017 itu gue ngerasain kayak almarhum nyokap gue ini kan punya kebiasaan almarhum nyokap gue ini jam 3 pagi masak air. Terus jadi gue emang naruh air tuh di ceret, tau nggak lo ceret? Teko kayak teko gitu kan. Gue naruh air itu di teko. Maksud gue ketika gue bangun jam 7 jam 8 pagi tuh gue bisa manasin air. Nah, kan gue sering kebangun kencing tuh. Itu gue pernah kebangun tuh kompor udah nyala, posisi nyala. Gue nggak mungkin dong lupa matiin kompor. Sengaja lupa. Mungkin bisa juga lupa. Enggak, gue nggak pernah lupa. Soalnya gue emang jam 11 jam 12 itu gue udah nggak pernah masak mie segala macem. Pintu rumah tuh gue kunci. Itu tuh teko selalu anget. Subuh tuh selalu anget teko gue. Jadi gue mau masak air nih, teko tuh udah anget. Yang masak air siapa? Bantuin dulu. Berarti itu kejadian Itu 1,5 tahun gue alamin nih. tiap tahun. 1,5 tahun, selama 1,5 tahun. Ya, selalu panas tuh pagi. Iya, selalu anget teko. Sekarang udah enggak berarti? Udah enggak. Terus skripsian gue pernah, gue mau skripsi. Celana bahan gue taruh meja. Maksud gue bangun gue mau gosok. Nah gue baru pengen gosok, baju celana gue udah dilipet, udah anget. Siapa yang gosok? Kakak lu mampir. Mungkin dikunci goblok rumah gue. Tapi mungkin ada duplikatnya nggak? Siapa? Kunci kakak lu megang kunci? Enggak megang. Kunci rumah itu tiap punya gue, orang gue punya rumah punya gue. Itu tuh celana udah dilipetin, udah anget, udah siap dipakai, tinggal gue sidang. Itu pas gue mau sidang skripsi tuh, makanya gue selalu percaya kayak nyokap gue tuh ada di rumah meskipun nggak kelihatan wujudnya. Sangat Dan Pasang CCTV aja. Hah? Kalau lu penasaran. Gue selalu percaya itu nyokap gue nih. ya, jangan. Gak bakal kerekam juga kalau emang itu. Mungkin emang gerak doang. Gak bakal kerekam. Gue pernah pengen gara-gara pintu kulkas gue kebuka sendiri mulu pagi-pagi. Itu mah itunya kendor kali. Enggak, kucing. Waduh. Ya kucing gue bisa buka pintu. Kalau terpecahkan, ya silakan Dadi. Udah terpecahkan. Mungkin tanggapan Anda gimana?
Gue yang sleep yang ketinggian tuh, ya paralysis. Kayak nggak tahu ya, gue pengen ngalamin gitu jadi pas lagi tidur gitu. Terus gue sadar kalau gue lagi tidur dan gue pengen bangun gitu. Cuma gue nggak bisa ya. Itu ketinggian. Cuma gue nggak pernah ngalamin ini. Maksudnya dia pengen ngalamin. Oh, lu kayak nggak gitu. pernah ngalamin? Mungkin suatu saat. Mungkin suatu saat. Karena setiap orang mungkin kayaknya sekali pengalaman pasti ada di situ. Kayaknya ada sih setiap orang. Secara nggak sadar. Gue pun juga. Emang tapi bener sih kata Jeffrey, sleep paralysis itu cenderung kalau lu abis ngelakuin sesuatu hal yang berat, entah itu dari segi fisik maupun mental bahkan pikiran ya. Kalau udah capek banget pasti udah ngeri, sering kayak kaku badan nggak bisa bangun. Anggaplah konslet otak lu dikit lah gitu. Ya lu doang itu. Tapi emang gue waktu kemarin tuh gue nggak ngelakuin apa-apa, tapi emang gue terasa seharian tuh emang capek banget, nggak tau lemes banget. Itu karena lu nggak ngapa-ngapain sih. Jadi kayak nggak tahu kenapa seharian itu tuh gue lemes aja. Pas gue tidur jadi kayak begitu. Kadang apa anjing? Cuma kalau yang cerita Ya, gue nungguin sih ya. Yang tadi tuh yang seram selain kalau itu kayak gue kayak percaya gitu di yang kejadian kayak gitu. Istrinya masak rendang anjing. Nggak buru basi. Wah buru basi. Kayak gue percaya aja sama cerita lu. Yang apa ya, yang lu dibisikin kan. Kecuali kalau yang orang di apa namanya pindahin di luar itu enggak aneh. Ya gue juga nggak tahu karena gue nggak diceritain langsung dan gue nggak lihat langsung. Soalnya emang gue diceritain doang. Tapi memang kejadian yang tidur tiba-tiba pindah ke kuburan tuh emang sering adanya anjing. Tapi bukan pindah ke kuburan, pindah ke keluar. Iya maksud gue tidur pindah gitu kan, tiba-tiba pindah kan. Mungkin belum terpecahkan secara ilmiah aja mungkin ya. Gua nggak tahu juga. Nah, menurut lu Ger, gimana? Percaya atau tidak? Soalnya di kampung, di rumah, di komplek gue juga ada yang pengalaman kayak gitu. Yang pernah ngerasain kayak gitu. Tidur dipindahin, nggak harus ke kuburan, ke kebun, tiba-tiba ke jalan raya. Itu sering ada Bangun rumah. Iya. Tapi banyak tapi kadang banyakan gitu tidur jalan sih. Tidur jalan kan nggak tahu juga kita. Tapi ada juga kalau secara ilmiah ada juga yang kayak lu kebangun tapi nggak sadar, apa sih istilahnya itu? Sleepwalking ya. Sleepwalking. Lagunya aneh kayak gitu. Tidur Cuma jalan. mungkin nggak sih lu sleepwalking keluar kalau pintu lu dikunci? Gak ada, bukan apa yang bego. Mungkin nggak? Lu keluar lewat Terus mana? dong, Lu sleepwalking. Tapi rumah lu itu dikunci. dari dalam semua. Kan mungkin aja dia sebelum tidur kan sleepwalking bukan berarti jalan doang, dia bergerak melakukan sesuatu juga gitu. Kali aja nggak dikunci kali. Iya, kadang dia bisa bawa kunci nggak sadar gitu kan, dia jalan. Iya itu ekstrim, situasi ekstrim kayak gitu. Ya sekarang gimana, Ger? Ger, menurut anda percaya? Percaya tapi belum pernah jadian selain Sebenarnya, paralysis. ya stres sih. Mau nggak, yang penting dia percaya berarti. Alasannya apa? Ger? Apa? Alasannya? Ya percaya aja. Saya dong. Di ini nggak cuma manusia doang, pasti ada yang nggak itu juga. Kalau di agama kan bukan kayak gitu. Sekarang gimana? Nggak. Apa tadi pertanyaannya? Kayaknya semua jawaban sama deh. Dia percaya. Percaya semua. Kalau gue kan dalam agama ya, maksudnya ya setan mungkin nggak ada ya, cuman iblis mungkin paling ya. Iblis. Paling gitu aja sih, dia jelma gitu doang. Dan kalau di agama gue ya, orang mati tuh ya udah nggak bakal ada di dunia, udah emang nggak bakal ada maksudnya udah ditarik semua ke mana gue nggak tahu mungkin. Barja. Iya, dan itu yang mirip-mirip itu ya bukan dia orang itu gitu, walaupun mungkin perilakunya baik gitu, ngasih tahu kecelakaan ya mungkin itu tipe muslihat kan kita nggak tahu. Paling gue itu aja sih. Gue boleh nambahin lagi nggak? Silakan. Cerita lagi. Jadi waktu itu gue kan suka kumpul di rumah temen gue, senior gue. Iya. Suka kumpul di rumah senior gue. Nah itu rame kan, dan anak-anak ada salah satu anak yang emang bisa ngelihat. Dia diikat. IndiHome. Iya ini kok. Indomie. Jadi kata satu orang. Jadi kan itu kadang tuh kita ngumpul di sana.
ya kadang ngobrol sampai pagi lah kayak gitulah kayak. Masalah apa sih? Apapun pokoknya kayak ya pokoknya bahas tentang film apa segala macam, anak klub film lah gitu kan. Itu kata temen gue, setiap gue datang kan datang malam, katanya setiap gue datang ke rumah itu gue pasti gue pasti ngebonceng orang. Enggak, sekitar jam berapa itu malamnya? Ya jam 10, jam 7-an. Jam 7 antara jadi jam 7 sampai jam 10. Katanya gue setiap gue datang ke situ gue selalu ngebonceng. Tapi beda-beda. Gue nggak tahu beda-beda tapi tetap cewek. Cewek ini tadi Itu yakin banget itu menjatuhin. Kata temen gue itu bukan ikut dari rumah gue, ikut dari jalan. Mungkin beda-beda berarti. Dia mungkin punya daya tarik Iya. terhadap dunia gaib, kan nggak tahu. Siapa gue? Iya. Tapi yang enggak juga, itu mah tergantung iman aja. Pemikiran. Iya katanya, kata teman gua itu bukan datang dari rumah gua, tapi datang dari jalan. Dan katanya setiap udah di jalan pasti dia turun terus. Jadi nggak pernah ikut gua sampai rumah juga katanya. Gitu. Ini kali indie apa namanya? Apa? Hitchhiker. Hitchhiker. Oh, mungkin bisa jadi dia nggak punya tumpangan, atau mungkin setannya kekurangan energi sehingga dia menumpang. Itu juga kan? Makanya katanya setiap gua datang ada aja anak-anak yang ngerasa berat, kayak suasana kayak jadi berat. Gloomy. Kayak pundak tuh Gloomy. kayak berat gitu. Gloomy. Enggak, yang anak-anak juga bisa Indo gitu. Tenang enggak sih itu tuh? Dia kan setiap itu bisa ngeliat ya. Tergantung pemikiran dia juga kadang. Ada pembahasan kan gitu. Dia ada pembahasan. Kadang kan Terus dia enggak, Tambahan. tergantung dia bisa menguasai atau maksudnya bukan menguasai, mengadaptasi kebiasaan itu atau Terbiasa satu dengan- lagi stres sih gitu. Ada sih kayak gitu paling. Mungkin jawaban dari Randa apa kira-kira Randa? Enggak. Ya, tadi kata lu Kan gua tambahan. Silakan tambahan. udah kita udah sepakat semua percaya. Iya. Kita sepakat semua percaya. Mungkin ada yang ditambahkan yang tadi yang mungkin gua agak kencang suaranya. ya kalau bilang percaya tadi ya gua percaya karena benar kata Giri tadi ya, kalau soal agama sungguh memang kita diciptakan memang selain manusia juga ada makhluk lain. Bentar. Maaf ya. Soalnya temen gue bilang itu yang cewek itu bukan ikut dari rumah gua karena kata dia yang di rumah gua bukan cewek, hitam, cowok gede tinggi hitam. Oh, ini apa sih? Oke udah siap. Totoro. Totoro anjing. Keren banget gue punya Totoro di rumah. Oh, keren, silakan. Ya. Dan Agak kencang kan? Iya. Ngantuk lu. soal kayak pembahasan Aji, pertanyaan Jepri, pertanyaan gua apa ya? Yang tadi Indigo. dan Oh. tentang Joshua tadi. Gua gak tau kalau Jepri ya, maksudnya di Sumatera diajarin apa enggak. Di Medan kan? Iya. Kalau gua di Bengkulu memang mengenai adat se-Bengkulu Sumatera dong. Sumatera. Bengkulu sendiri lah. Iya. Lu sendiri kan? Maksudnya ke Sumatera maksudnya. Masih Sumatera. Terus mengenai adat masalah klinik itu memang masih kental, dan tiap orang, maksudnya tiap keturunan itu pasti memang ada Yang jaga. ini pengalaman pribadi gue aja ya. Oke, si Capro. Kita cerita sharing-sharing aja. Siapa punya? Jadi di kala itu bapak gue cerita waktu itu, bapak gue kakek gue punya anak cowoknya ada 7 atau berapa lupa ya. 7. 1, 2, 3, 4 semua 7 tapi cuma ada 4. 7 Ada 4 semuanya 7 tapi yang cowoknya ada 4. Oh iya. Pada masih umur 20 waktu itu ingat banget kakek gue bilang ke bokap gue katanya, Poyang ada kucing katanya, ada yang mau kucing nggak gitu. Kalau mau kucing ayo ke rumah Poyang katanya. Udah Poyang rumah tuh Poyang kayak Poyang ya. Emang di dusun itu kampung itu emang kosong. Pas nyampe kayak gue cerita itu memang rumah kosong, rumah Poyang memang udah kosong. Pada akhirnya skip cerita, tahu-tahu nah. Dan gue setuju kata dia tadi, kalau masalah orang mati itu memang sudah terputus dari lahiriah dan batinnya, kehidupan bumi, dan itu sudah terputus. Yang ada jin, kalau bahasa kita jin yang menyerupai.
cerita dari bokap gue tadi. Nah kayak misalnya mungkin kita bilang hodam kali ya. Hodam itu kan kita nggak bisa milih, tapi dia yang milih. Apalagi untuk keturunan siapa kira-kira yang pantas. Nah, dapat pilih bokap gue. Nurun lagi pada saat gue umur 2 tahun dengan cerita sama, yaitu umur cerita yang sama yang gue 20 tahun itu sama ceritanya. Dia bilang mau ke Mapoyang nggak katanya. Ya udah dong, gue bilang ke Mapoyang, katanya mau kucing nggak? Dan sama ini kucing. Nah pas ketemu itu kok rumah kosong dan gue kaget. Lah kucing kok kucing Mapoyang kok Mapoyang kosong katanya. Gue nggak cerita bokap gue kan katanya. Kalau kamu pernah itu dengar cerita ayah, ya udah sekarang giliran kamu katanya. Tapi lo dikatakan gue dengar cerita ya, dengar cerita dan gue nggak percaya dong, karena gue cerita. Jadi bokap gue bohong ya kan. Nanti pas gue ngalamin langsung, yang kata bokap gue bilang kucing, coba kamu tutup mata katanya. Pas tutup buka mata, sekarang memang wujudnya besar gede, harimau putih. Kita bilang kalau lo pernah dengar inye, ya ada Bengkulu itu ada inye. Itu apa? Itu gede banget tuh. Apa? Iya, mungkin Apa itu? gede, harimau gede. Ya, gede banget tuh. Ada mungkin tinggi 3 meter, gede lebar. Nah, kalau dari ceritanya iya, kakek gua itu Mamang Poyang yang zaman dulu tak tahu yang berapa enggak ilmunya, tapi zaman dulu ketika waktu itu dia punya perguruan silat, dia narik dirinya ke Moksa. Gue nggak tahu bahasanya gimana. Yang jelas wujudlah jadi wujud harimau itu bersama muridnya 5. Bersama muridnya 5 sama kakek gua jadi 4 dia harimau itu. Dan kalau waktu itu jadi di kala itu gua disuruh duel sama itu harimau. Lu udah kata gua belajar silat juga kan? Udah. Belajar ilmu. Kata bokap gua kalau emang bisa ngalahin layak berarti ke kamu, tapi kalau enggak udah lepas bukan keturunan kita lagi. Terus udah cerai gue ngalahin. Lu pernah tahu nggak gue punya cincin yang hitam Ya, gue kecil itu, yang cincin tua banget yang sampai karatan. tahu. Lu pernah nggak kan? Pernah lihat. Gue dapatnya itu dari mana? Jadi kala itu pas gue ngalahin itu ceritanya, kak nenek gue bilang, coba Randa tutup tangannya. Gue tutup tangan gue kosong gini, gue suruh tutup. Nah, gue tutup mata, gue nggak tahu dia ngapain, ada usap tek. Nah, coba buka cincin itulah yang ada cincin. Nah, Sorry nih, Rat, lu ngalahinnya gimana? Maksudnya gue nggak paham dalamnya. Silat. pertama mimpi, pertarungan silat dan pertarungan ya, mungkin kalau bilang kita tenaga dalam kali ya. Dalam mimpi tapi ya. Dalam nyata real. Nyata maksudnya? Ya lu silatnya bener-bener ini. Oh, lu bertarung Cuma melawan. lu lawannya Tapi dengan Nggak kelihatan. iya, kalau mungkin kalau gua ngeliatnya di sini, gua ngeliatnya kayak ya mungkin sekedar gua mukul-mukul tendang kosong. Oh, Tapi apa yang gua lihat memang itu ada. Gue ada cerita gitu. Dan di kala itu, tapi gua nggak di kala itu nganggap itu benda. Nah makanya di situ doang cincin itu rusak sama gua, patah. Karena gak bisa bokap gua marah kan, ini. Gua bilang ya udah ini terlalu keras mukulnya. ini maksud gue enggak, ini benda patah, udah patah aja gitu, berapapun itu ada ininya ya itu patah. Nah akhirnya udahlah. Nah, tapi tetap harimaunya itu tetap ini selalu percaya apa enggak ya, tapi ini pengalaman gue aja. Nah tetap kalau misalnya kepemilikan berarti gue pemilik anggota terakhirnya. Katanya gini, sekarang kalau gue di rumah nenek gue. Nah kisah nyatanya ada lagi nih, maksudnya yang gue nggak pernah mau bawa dia ke sini karena gue pun bisa manggil. Nah, dan kenapa? Karena gue nggak mau bergantung sama hal gituan. Gue cukup ya udah itu sekedar warisan leluhur ya Sorry, udah. Ran, itu positif apa enggak? Yang peliharaan lu kayak gitu maksudnya dia bisa berbuat sesuai kemauan lu atau gimana? Tergantung dia makin gantung gue nih. Makanya gue nggak pernah mau bergantung dengan itu. Enggak, kadang ada yang menyakiti lu, dia nyerang sendiri. Bisa. Jadi nah ini pengalaman yang gue mau cerita nih. Jadi gue nggak pernah bawa itu ke sini. Gue selalu udah gue tinggal sama nenek gue. Dan di kala itu gue dapat kabar ya, di rumah nenek gue itu ada orang meninggal di depan, meninggal dengan mata melotot kejang gini. Lu melihat itu benar nggak? Apa ya? Ada fotonya, ada foto kejang gini melotot. Gue nggak tahu, mungkin dia gini, mungkin dia mau maling, tapi karena si putih di situ, gue panggil si putih di situ, ditunjukin ke wujudnya, dia kaget, akhirnya shock, spot jantung, karena yang itu juga udah tua, mungkin 50-an lah malingnya ya. Gue bilang, ya udah, maksud gue, ya ada lagi sial aja kali lu, dia nunjukin, dan kita nggak tahu matinya kenapa, entah juga mati kepleset atau apa, atau tadi serangan jantung kan, bukan ilmiahnya, ya sudah, itu. Dan pun gue, kalau perihal kayak gue di Jakarta atau teman kampus gue temenan sama ini, gue sering relasi aja ya, banyak
situ teman-teman gue yang memang dia dukun, buka praktek, langsung buka praktek ya, dukun. Gue kenal sama sepuh-sepuh itu dukun. Kadang gak jarang mereka yang duel yuk katanya, siapa yang paling kuat ini. Ya udah, tapi gue nggak manggil itu sih. Itu di kampus. Di kampus nggak manggil seputi, di lingkungan kampus nggak manggil seputi. Ya gue pakai silat gue dan apa yang gue pelajarin, ilmu tenaga dalam gue pelajarin. Nah, resahnya dia di situ kadang. Di situ aja coy. Lu tuh putih, sementara gue hitam, makanya bentrok mulu. Jadi bentroknya ketika gue datang itu pasti bisa ada praktek nih, gagal prakteknya. Yang tadinya ini jadi netral, jadinya ke netral lah. Dan itu yang gue cerita ke lu, kan kemarin gue baru kemana, ke kuburan Keramat Batu tau gak lu? Ya gitu. Oh, Ya, yang lu Keramat Batu, makam pahlawan, terus gedung kosong arsip sama ke pabrik kosong yang di Citra yang gue bilang. Ya isengnya gue aja, sama mood gue, surat gue. Perihal yang kata lo, kok bisa sih tidur ini yang bisa ngegal. Nah, kalau pengalaman yang dari teman gue yang dukun itu, ya terus gitu. Nah, ceritanya gini, dia bilang, gua sama dia ke kuburan keramat, aduh apa ya namanya, gue lupa, sepuh itu. Nah, kuburan keramat sepuh itulah pokoknya, sama itu orang. Terus gue bilang katanya, kalau emang lu nanti tidur dan tidur lu nanti ada yang manggil lu, jangan datengin, gue gituin. Emang kenapa Ran? Jangan datengin, gue gituin. Nah, udah. Kampus gue itu di arah Condet. Indra kan, Condet. Nah, udah, gue kaget. Siang-siang dia nelpon, jam 9-an lah, gitu. Dia nelpon katanya. Dia lagi ada di tanah kosong. Begitu dia keluar, itu dilihat lampu jalan tuh Cikeas. Dan nelpon gue panik. Ran, sini panik apa? Jemput gue di Cikeas. Lalu ngapain ke Cikeas? Toto minta jemput gue, kata gitu. Gue tidur Toto di sini. Gue bilang, lu denger nggak tadi gue bilang apa? Gue kira lu bohongan. Udah gitu ya. Akhirnya dia minta jemput gue karena minta tolong, minta jemput gue aja, minta jemput anterin. Dan gue nggak tahu ya penjelasan biasanya gimana. Tapi kalau nyatanya gue pernah ngalamin, bukan gue, dari dia ngalamin itu. Dan memang kalau soal kata lu tenang nggak sih? Gitu-gitu Jeb. Gak tenang Jeb. Contohnya gini, jujur ya, waktu pas gue galau waktu itu ya, gue putus sama ya adalah atau kan misalnya. Berarti lu jatuhnya Bukan indigo itu kan bawaan ya. Tapi kalau gue karena mungkin dilatih ada Di home-nya mungkin karena dapet. waktu pas gue galau sama itu gue ke lu, gue jam 1 gue galau sendiri di gedung kosong arsip 1, tau gak lu? goblok, lu ngapain lu di situ? Udah gue duduk di dalamnya itu, udah gue duduk aja. Gitu. Nah, Oh, yang waktu itu lu bilang itu. iya, gue di rumah itu ada capruk. Di rumah itu ada capruk kan. Iya, si capruk lu belum pernah ketemu capruk ya? Ada, gue udah pernah ketemu penghuni rumah gue namanya capruk. Nah, Apaan? gak enaknya namanya gue kasih nama capruk. Nah, cuman gak enaknya lu bilang tadi ini. Borong itu apa Kak? Hah? Dia apa? Itu lah. Itu apa? Jin. Iya, Gak enak ya udah. Berwujud apa ya? Berwujud? Enak gak sih tadi itu? Gak enak Jeb. Kenapa? Gue sengaja lari ke gedung arsip itu kosong. Memang gue mau sendiri. Ternyata ada aja yang lewat-lewatan dan jadinya gak ada privasi. Gak enak. Itu gak enak, gak ada privasi. Lu butuh waktu privasi untuk sendiri, untuk ngegalau tuh gak ada. Minimal untuk tenang lah, stres lah dari itu. Ada. Kayak ke Curug misalnya gue jalan. Ada. Mesti gue. Tapi itu enggak cuma sebatas nampak aja. Maksud gue kadang itu yang betenya ketika lu mau sendiri lu gak bisa. Karena pasti ada. Tapi yang secara personal lu digangguin ada? Sama lu gangguin. Ada. Pernah orang takut sama ini. Apa tuh pengalamannya kira-kira apa tuh? Digangguin. Dan nanya lah banyak kan dia bilang. Yang lu berantem tadi itu kata lu ya. Yang tadi lu kata berantem. Jadi gini, gue pernah diceritain sama nyokap gue. Jadi dulu kakek gue itu katanya pernah berantem dalam kamarnya. Nggak tahu berantem kenapa katanya mah ya itu berantem buat mutusin. Jadi akhirnya kakek gue bisa meninggal. Nah, nenek gue itu sampai 100 tahun itu belum bisa meninggal. Sampai 100 dapat 108, 109. Itu baru bisa meninggal pas dibawa ke orang pintar dan itu katanya kuncinya dicabut. Akhirnya berhasil bisa nemuin kuncinya buat dicabut, katanya gitu. Nah, kalau untuk yang itu, kenapa mungkin dia susah? Kan setiap itu pasti ada barang ya. Iya. Nah, kalau gua kenapa barangnya itu nggak pernah gua, kan kata orang
barangnya di berendam pakai ini nanti dicuci. Gue nggak pernah. Jadi gue semua sebatas anggap itu cuma barang. Nah, Itu cuma barang dan makhluk yang bersama barang itu adalah makhluk. Jadi gue sebatas ngargain ini cuma barang. Lu ada ya udah lu makhluk sama kayak gue. Makanya nanti sengaja itu putus juga gue nggak masalah. Yang penting gue putus dan gue emang nggak mau ada niatan untuk terus ke anak gue karena beban kayak lu mau nyantai nggak bisa lu asli jangan dah. Dan lu karena lu darah ke gue nanti ya kan kita tahu ya makhluk itu kan nggak bakal terus ada ya dari ribuan tahun. Gue nggak tahu banyak mungkin yang nggak suka sama gue begitu ntar ke lu yang intinya yang apa namanya yang lu dulu bokap lu gini lo ke gue lo. Nah gue nggak mau itu. Ya udah maksudnya gue nggak bakal punya niatan untuk itu nggak mau gue. Nah, bokap gua juga nggak tahu ya, katanya bokap gua, kata nyokap ini mah ya, bokap gua waktu stroke itu punya simpenan kayak semacam kulit nggak tahu kulit apa, katanya mah kulit harimau, katanya kulit harimau atau apa gitu, katanya itu buat kejayaan, katanya begitu kan. Siliwangi biasa itu ya. Jadi katanya setiap berapa kali gitu harus diulus-ulus kayak gitu-gitu deh pokoknya. Dan itu tuh selalu di dompet bokap gua katanya. Nah, jadi katanya singkat cerita itu hilang benda, itu benda hilang. Itu tuh benda hilang, nggak tahu tiba-tiba hilang gitu aja. Hilang begitu aja. Udah anjing. Hilang begitu aja. Dan katanya sejak gara-gara benda itu hilang, bokap gua jadi stroke. Dan bokap gua tuh kalau pas lagi stroke itu makan apapun tetap berasa lapar. Jadi nggak apa ya, nggak ada puasnya gitu makan tuh. Jadi kasih makan beberapa jam kemudian pasti minta makan lagi, terus beberapa jam kemudian pasti minta makan lagi kayak gitu. Makanya kayak apa ya, jadi kayak katanya itu yang makan bukan bokap gua tapi yang ada di dalamnya gitu katanya. Gue nggak tahu gitu kan, gue ya sejak saat itu juga gue juga ya, gimana gitu ya gitu kan. Jadi maaf, bokap lu stroke sampai berapa lama? Dari gue SMP kelas 2 sampai meninggal tuh kelas gue kuliah. Berarti lama juga ya. semester 4 Udah lama juga berarti itu. Iya, Berapa tahun tuh? soalnya nggak lama nyokap gue juga. Ya semester 3 ke semester 4 lah. Lama juga berarti itu ya. Lalu Cabut. gue gaul Iya katanya kasihan. Jerry juga masih ada kerjaan. Lu mau motor lu jadi. Kira berakhir di sini. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita dalam podcast kalian isi sendiri.